من عباده للتعليم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa sama-sama pengajian di Masjid At-Taqwa Marban ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita akan memasuki akhir tahun 1443 Hijriah. Dan itu merupakan hal yang luar biasa, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah atau tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab tarikh itu, tahun itu belum ada lagi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi penulisan sejarah itu bahasanya misalnya 5 tahun sesudah kenabian, 7 tahun sesudah kenabian, 4 tahun sesudah kenabian. Dakwah siriyah Nabi itu 3 tahun, dakwah jahriyah Nabi 4 tahun sesudah kenabian. Itu. Nah, baru tahun hijrah itu dirumuskan, dimusyawarahkan oleh para sahabat Rasulullah SAW pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar itu memerintah di Khulafaur Rasyidin dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, dan sekitaran itu. Ketika Sayyidina Umar ada mendapatkan surat dari salah satu gubernur beliau, tanggalnya ada, bulannya ada, karena memang tanggal bulan sudah ada, cuma tahun belum ada. Lalu itu menjadi permasalahan, kapan ini sebenarnya? Nah, maka dirumuskan oleh para sahabat. Lalu terjadi musyawarah di sana antara ada yang menyebutkan dari ini Nabi, dari wafat Nabi macam-macam. Tahun 1 itu dimulai dari kapan? Nah, lalu diambil kesepakatan bahwasanya dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW itu yang paling menentukan dalam perjalanan dakwah Nabi adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hadirin jemaah rahimakumullah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad ini tidak terjadi begitu saja. Ada rentetan peristiwa yang terjadi sebelum kejadian tersebut. Nah, yang dilakukan Rasulullah SAW itu fi kulli sanatin, fi kulli amin, di setiap tahun beliau selalu mengunjungi para jamaah haji. Seperti kita tahu bersama bahwasanya pas wukuf itu kan semua orang seluruh dunia berkumpul untuk wukuf di Padang Arafah. Nah, di masa itu juga para kabilah-kabilah itu melaksanakan haji, masih ajaran Nabi Ibrahim, walaupun mungkin ibadah hajinya itu tidak seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, ada perubahan-perubahan sedikit. Nah, cuma orang-orang itu tetap datang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah. Arada Rasulullah SAW dakwah al-islamiyah ilaihim. Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka. Ini setiap tahun, dari tahun keempat kenabian. Ada jamaah haji datang, Nabi datangi, Nabi sampaikan Islam, Nabi sampaikan Al-Quran. Tahun berikutnya, tahun kelima, keenam, terus setiap tahun Nabi sampaikan. Selain kepada penduduk Mekah, jamaah haji itu juga Nabi datangi. Tiap kabilah Nabi datangi. Kabilah ini Nabi datangi, kabilah ini Nabi datangi. Karena kan ada kemah-kemahnya, Nabi datangi. Tiap tahun Nabi datangi. Nah, tetapi walaupun bertahun-tahun sudah Nabi coba, itu belum membuahkan hasil. Lalu kapan itu berhasil? Nah, ini bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita tentang usaha, tentang bagaimana istiqomah itu berbuah, tidak ada yang instan. Jadi dari tahun keempat kenabian, Nabi selalu berusaha sampai tahun ke-11. Berarti tahun keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 tahun. Nabi coba terus, coba setiap tahun. Sampai tahun ke-11 baru terlihat hasilnya.
Di tahun ke-11 ini seperti biasa juga Nabi Muhammad berdakwah kepada kabilah-kabilah. Nah, di satu momen ketika Rasulullah itu berjalan bersama sahabat karib beliau, sahabat dekat, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sepupu beliau Sayyidina Ali. Ketika lewat di tempatnya kabilah Bani Zuhal dan Bani Syaiban, lewat ke sana lalu berbicara kepada mereka tentang Islam, tentang ketuhanan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana surga, bagaimana neraka. Nah, dan kabilah ini menyambutnya dengan baik, menerima dengan baik. Namun annahum tawaqqafu fi qabulil Islam, tapi mereka tidak langsung memeluk Islam, kayak menerima dengan baik, tapi kayak belum bersyahadat seperti itu, tapi sudah diterima dengan baik. Mungkin ini agak berbeda dengan kabilah-kabilah yang lain, ada yang menolak atau macam-macam. Nah, di tempat lain juga ketika Nabi berdakwah kepada salah satu kabilah namanya kabilah Bani Ammar. Kabilah Bani Ammar ini malah ketika ditawarkan untuk masuk Islam, mereka menyahuti bahwasanya mau untuk masuk Islam, tetapi dengan syarat, kata mereka, kalau engkau meninggal, apakah kami yang akan menggantikan kedudukanmu? Nah, lalu kata Rasulullah SAW, ini adalah perkara Allah Subhanahu Wa Taala, rahasia Allah. Saya tidak bisa menjawab, kata Nabi. Karena Bani Ammar ini salah kaprah, salah menganggap yang apa didakwakan Rasulullah SAW ini. Lalu masih di tahun yang 11 tadi, Rasulullah jalan masih di sekitaran sana, berkeliling mencari-cari orang ini yang bisa didakwahi. Nah, ini momen perubahannya. Tsumma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aqabah Mina. Aqabah Jumratul Aqabah, melontar jumrah, salah satu wajib haji. Jadi di daerah Mina. Ketika Nabi sampai di sana, Nabi keliling nih. Sampai di sana, ternyata Nabi itu fasami'a aswata rijalin yatakallamun. Nabi mendengar pembicaraan beberapa orang laki-laki lagi berbicara. Lalu apa? Nabi datangi fa'amidahum hatta lahiqahum. Nabi lihat lalu Nabi datangi. Nah, wa kanu sittata nafarin min syababi Yathrib kullihim minal Khazraj. Ternyata mereka berenam ini pas didekati, pas diparaki, yaitu orangnya soalnya berenam. Yang berenam ini dari kota Yathrib, sebelum nama Madinah, yaitu Yathrib, dari Yathrib yang berenam ini. Ini dari suku Aus, dari suku Khazraj. Jadi di Madinah itu, di Yathrib itu ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini adalah dua orang yang bersaudara. Tetapi anak cucu mereka itu terlibat perang saudara di Madinah selama ratusan tahun. Jadi kondisi Madinah sebelum Nabi hijrah itu adalah kota yang dilanda peperangan saudara selama ratusan tahun gitu. Jadi para pemuda-pemuda di Madinah ini merasa lelah terus perang atau nah, bahkan mungkin sebabnya yang tidak jelas, pokoknya perang atau. Nah, yang Nabi bertemu ini ada 6 orang. 6 orang lah, nih 6 orang. Ada As'ad bin Zurarah, ada Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Ada 6 orang Nabi bertemu. Nah, wa kana min su'ada ya ahli Yathrib annahum kanu yasma'una min khulafai min yahudil Madinah idza kana bainahum syai'un anna nabiyyan minal anbiya mab'utsun fi hadzal zaman. Saya khuruj. Jadi orang-orang Madinah itu agama mereka, kepercayaan mereka kayak orang Mekah, penyembah berhala, kaum pagan, penyembah berhala. Jadi mereka tidak tahu akan ada nabi yang terakhir. Tidak tahu nabi terakhir.
Nah, ini beda kasusnya dengan orang-orang Nasrani atau Yahudi. Tahu akan nabi-nabi yang akan ada nabi yang terakhir. Orang-orang yang penyembah berhala mereka tidak tahu akan nabi yang terakhir. Makanya waktu kejadian Nabi waktu 6 Hijrah itu kan Nabi mengirim surat, mengirim ke Romawi Heraklius, ke Persia Kisra, ke Mesir Raja Muqawqis. Itu beda-beda penerimaannya. Raja Romawi Heraklius walaupun tidak masuk Islam cuma diterima dengan baik, karena walau bagaimanapun Romawi itu agamanya Nasrani dan tahu akan nabi yang terakhir. Jadi Heraklius menerima dengan baik. Ini beda dengan Kisra. Kisra itu agamanya Majusi, ketika dapat surat dari nabi tidak paham nabi yang terakhir ini, makanya langsung dirobek. Nah, itu ketidaktahuan tentang nabi yang terakhir. Nah, di Madinah lagi nih. Jadi di Madinah itu asalnya orang-orang Arab, Yahudinya belum ada. Nah, jadi Yahudi yang di luar Madinah ini mereka hijrah ke Madinah karena memang ketika mempelajari kitab suci itu tanda-tandanya itu, nah kayaknya di sini, nah itu. Jadi ada paling tidak ada dua kelompok. Ada yang Yahudi ke Madinah, ada yang Yahudi ke Khaybar. Cuma Yahudi yang ke Khaybar nih salah koordinat, Google Maps-nya rusak. Jadi salah. Nah, kalau yang di Madinah itu yang pas. Jadi di Madinah itu ada 3 kabilah besar Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada 3. Nah, jadi 3 ini masuk nih yang paling besar, paling ganal kabilah itu. Masuk ke Madinah, diam di Madinah. Nah, dan mereka ini bersekutu dengan Aus dan Khazraj. Bersekutu, sudah. Nah, tadi kan orang Aus dan Khazraj itu tidak tahu akan nabi yang terakhir, tidak tahu sama sekali. Tetapi karena mereka sering berinteraksi dengan orang-orang Yahudi ini, maka mereka mendengar kayak ancaman dari Yahudi. Jadi misalnya kayak perang, mungkin pas kalah perang atau lagi mengancam, jar Yahudinya, nanti akan ada nabi yang terakhir. Sebentar lagi ini akan muncul nabi yang terakhir. Kalau ada nabi yang terakhir, nattabi'uhu, kami akan mengikutinya dan kami akan mengalahkan kalian seperti dikalahkannya kaum Ad dan kaum Iram. Maksudnya dimusnahkan itu. Pokoknya kami akan mengalahkan kalian kalau ada nabi yang terakhir. Jadi orang-orang Madinah yang asalnya tidak tahu nabi yang terakhir jadi tahu, dan juga mungkin dengan banyaknya interaksi tahu ciri-ciri nabi yang terakhir ini. Nah, makanya ketika Nabi berbicara dengan mereka, nih ujar Nabi, "Man antum? Kalian siapa?" Lalu dijawab mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kami sekelompok orang daripada suku Khazraj. Min mawalil Yahud, dari orang yang memiliki perjanjian dengan Yahudi. Nah, hulafa'uhum maksudnya. Lalu ujar Nabi, "Fala tajlisun, afala tajlisuna ukallimukum?" Apakah tidak kalian duduk untuk berbicara? Kita bepandiran dulu, mengopi dulu. Nah, itu bepandiran dulu kita. Oke, ayo inggih bala fajalasu maka mereka duduk bersama. Nabi berbicara. Nabi jelaskan tentang hakikat al-Islam, bagaimana tauhid, bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi bacakan Al-Qur'an kepada mereka. Setelah Nabi membacakan Al-Qur'an yang berenam ini, orangnya berenam nih. Qala ba'duhum li ba'din ta'lamuna wallahi ya qaum innahu lanabiyyul ladzi tawa'adakum bihi yahudu fala tasbiqannakum ilaih. Kayak baca cangangan pernah. Jadi yang berenam nih waktu dudukan dipandiri Nabi, makanya kenapa jadi baca cangangan? Karena ini nabi yang sering dikatakan Yahudi. Ini nabi yang mereka selalu katakan. Ini jelas sudah. Maka salah satu mereka kayak langsung aja kita masuk Islam. Jangan sampai lebih dahulu Yahudi, harus kita yang duluan. Oh iya. Nah, fa'asra'u ila ijabatil Islam, sehingga mereka bergegas untuk masuk Islam. Karena sudah ada nih
sudah ada gambaran sebelumnya. Nah pas tetamu maka mereka langsung masuk Islam. Sudah sampai di situ aja. Lalu mereka bercerita, mau curhatlah kepada Nabi. Nabi, inna qad tarakna qaumana wala qauma bainahum minal adawah wasyarr ma bainahum. Jadi wahai Rasulullah, kami ini meninggalkan suatu kaum, maksudnya suatu tempat. Yasrib ini adalah tempat peperangan saudara yang sudah terjadi ratusan tahun. Nah, kami berharap fa'asa ayyajma'ahumullahu bik. Kami berharap mudah-mudahan engkau bisa mempersatukan kami. Mudah-mudahan dengan agama ini bisa mempersatukan kami, bisa mendamaikan kami di kota Madinah. Fanadu'uhum ila amrik, maka kami ajak teman kami semua, keluarga kami, tetangga kami untuk beriman, untuk mengikuti dakwahmu. Nah, wa na'ridu 'alaihim alladzi ajabnaka ilaihi min hadzal din, dan kami sampaikan apa yang kau sampaikan hari ini, maksudnya dakwah Islam kami sampaikan. Nah, lalu kata mereka lagi, fa'in, seandainya yajma'uhumullahu 'alaika fala rajula azzu minka. Seandainya kami di Madinah itu yang asalnya ratusan tahun terjadi peperangan saudara, lalu kami masuk Islam dan kami berdamai, tidak terjadi lagi permusuhan, maka engkau orang paling mulia di sisi kami. Yang beenam. Nah, lalu pada lawas yang beenam ini bulik ke Madinah karena habis dah musim haji, sudah habis, orangnya beenam bulikan ke Madinah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sekalinya yang beenam ini bulik ke Madinah, dasar membawai yang lain masuk Islam. Yang merubah, awal perubahan Islam di dunia, salah satunya yang momen beenam ini. Beenam nih, orangnya beenam lah, karena sampai 10 jari, beenam ya asalnya. Lalu yang beenam ini bulik ke Madinah, lalu membawai keluarga-keluarga di Madinah. Sampai bertemu tahun berikutnya di Aqabah juga. Makanya ada namanya perjanjian Aqabah al-ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Lalu setelah yang pertama ini, Nabi kan setelah yang pertama ini orangnya banyak, ada sekitar 12, datang itu ada 12. Lalu Nabi mengirimkan dai namanya Mus'ab bin Umair, mengirimkan ke Madinah mengajarkan Islam. Jadi setelah Aqabah pertama pulang ke Madinah, dikirim dai. Dan itu apa terjadi? Bertambah banyak lagi yang masuk Islam karena orangnya bertambah dan ada dai-nya, yaitu Mus'ab bin Umair. Nah, adanya Mus'ab bin Umair di Madinah ini merupakan keberkahan yang luar biasa bagi penduduk Madinah. Jadi salah satu pemuka di antara yang sudah masuk Islam itu namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini dari Bani Najjar. Bani Najjar itu, siapa gerang Bani Najjar itu ya? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim itu. Nah, Kai Nabi Abdul Muttalib itu ngaran aslinya adalah Syaibah. Abah Sidin ngarannya Hashim. Jadi mulai bahari orang-orang Quraisy itu kalau ke Syam singgahnya, transitnya di Madinah. Nah, si Hashim ini tak kawin lawan bebinian orang Madinah, bebuhan Bani Najjar. Kawin di sana, berdiam di sana sampai lahir si Syaibah ini. Meninggal. Si Hashim ini meninggal. Lalu Syaibah ini berdiam di Madinah. Lalu nang paman di Mekah, ini di Arab itu nama Gaduh adalah paman dari Abah, kayak itu. Tradisi yang itu nah. Jadi Muthalib ini merasa ada kemenakan di Madinah, rasa kasihan, lalu mengambil si Muthalib. Jadi Hashim itu lawan Muthalib beding sanak. Hashim lawan Muthalib itu beding sanak. Lalu si Muthalib ini ke Madinah mengambil Syaibah tadi.
boleh ke Mekah, dikira orang itu hambanya si Muthalib, padahal kemenakan. Makanya disambat Abdul Muthalib. Nah, jadi keluarga Nabi dari Bani Hashim itu ada. Dari Bani Najjar itu ada keluarga Nabi. Bininya Datuk, nah itu yaitu Hashim. Jadi makanya abah Nabi itu waktu ke Syam garing di Madinah karena begana di wadah keluarga. Nah itu. Jadi kada tempat yang asing benar, kada ada sama sekali, cuma ada kayak itu. Nah, waktu Mus'ab bin Umair pengajian lah lawan As'ad bin Zurarah itu, pemimpin kota Madinah ngarannya Sa'ad bin Mu'adz. Ini pemimpin Bani Ashhal, bersepupu lawan As'ad bin Zurarah. Ujar Sa'ad bin Mu'adz lawan anak buah Sidin ngarannya Usaid bin Khudair. Usaid datangi bang tuh, ada pina lain dari pengajian, kalau pina mengalihi ibadah kita aja, coba datangi bang Usaid. Oh ya siap bos. Lalu didatangi Usaid sambil membawa tombak. Kayak pengajian apa ini? Apa gerang nih? Lalu ujar Mus'ab, santai dulu. Kalau anda senang silahkan dengarkan. Kalau tidak suka saya berhenti. Ujar Mus'ab bin Umair. Oke. Lalu duduk dan Mus'ab menjelaskan tentang Islam serta membacakan ayat Al-Quran. Yang terjadi apa? Usaid bin Khudair itu langsung masuk Islam. Nah, apa ngarannya nih? Imam masuk Islam, bulik Usaidnya. Bulik ke Sa'ad bin Mu'adz. Kan itu yang menyuruh. Bulik ke sana, lapor bos, sudah selesai. Jar Sa'ad bin Mu'adz, bahiyang nih pina lain dah muanya. Tadi pina karas sebenarnya, pina sudah masuk angin nih kayaknya. Lalu jar Usaid, aman bos, kan ada apa-apa. Bah ini kita awak. Aku aja langsung menuruni. Lalu Sa'ad bin Mu'adz langsung ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Sesampai di sana, kejadiannya kurang lebih sama. Apa ini? Lalu kata Mus'ab, kalau anda senang silakan dengarkan dulu, kalau tidak suka saya berhenti. Lalu Mus'ab menjelaskan tentang Islam dan saat ini langsung masuk Islam. Karena apa? Karena Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk orang yang cerdas. Jadi ketika dijelaskan itu bisa menerima penjelasan logis dari Mus'ab bin Umair, apalagi dijelaskan dengan ayat Al-Quran. Pulang dari itu si Sa'ad bin Mu'adz ini, karena beliau pemimpin Bani Ashhal itu, langsung berbicara kepada kaumnya, langsung mengumpulkan massa nih. Wahai qabilahku, ya kira-kira aku nih siapa kalian? Oh, pemimpin kami yang kami ikuti. Nah, lalu kata Sa'ad bin Mu'adz, kalamukum alayya haramun hatta tuslimu. Kalian haram berbicara kepadaku sampai kalian masuk Islam. Fa aslamu. Maka mereka langsung masuk Islam dah. Jadi hampir seluruh di Madinah kecuali ada beberapa kabilah yang Islam, banyak masuk Islam. Makanya di sejarah itu Sa'ad bin Mu'adz ini disebut dengan aksaru barokatan fil Islam. Berkahnya untuk Islam itu luar biasa. Walaupun Sa'ad bin Mu'adz ini hidupnya dengan agama Islam kurang lebih cuma 6 tahun. Karena Sidin itu masuk Islam umur 30 tahun dan meninggal itu setelah peperangan Ahzab itu 5 Hijriyah. Itu setelah perang Ahzab pulang, nah itu meninggal. Jadi kurang lebihnya usia beliau masuk Islam itu nanti Islam itu 6 tahun aja. Tapi aksaru barokatan fil Islam, berkahnya untuk Islam luar biasa. Karena gara-gara beliau di Madinah itu banyak yang berislam. Makanya waktu Nabi sampai ke Madinah, orangnya sudah Islam, sudah siap membangun masyarakat Islam ini. Karena tadi salah satunya berkat dari Sa'ad bin Mu'adz. Nah, waktu meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini, Nabi bergegas datang ke kampung beliau untuk takziah. Lalu ketika selesai nih, sahabat kan bertanya, kenapa Nabi jadi engkau bergegas? Lalu ujar Nabi, Sa'ad bin Mu'adz ini memang orang berbeda. Kenapa? Karena waktu Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, 70,000 malakin yusyayyi'unahu,
70.000 malaikat turun ke bumi untuk takziah. 70.000. Lalu yang malaikat tadi membantu juga mengangkat tangan kerandanya, makanya hampul benar. Awak sidin tuh ganal itu nah, tapi pas diangkat hampul, malaikat 4 membantu. Lalu jar Nabi juga, ihtazza arsyur rahmanu limauti Sa'ad. Arsy Allah Ta'ala, makhluk Allah yang ganal itu bergetar gara-gara meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, itu masuk Islam sudah. Nah, lalu itu kan akobah pertama. Akobah yang kedua, orangnya makin banyak lagi, dan itu perjanjian bujur-bujur, perjanjian hidup mati. Artinya orang-orang Yatsrib ini siap menjaga Rasulullah SAW selama di Madinah gitu. Dan Nabi berjanji akan pindah juga ke Madinah, ke Yatsrib. Itu perjanjiannya. Nah, makanya setelah kejadian tersebut, orang-orang Mekah, orang-orang yang beriman dari kaum muslim, dari Quraisy itu bersiap-siap untuk pindah. Nah, ketika dapat kabar, orang-orang kafir Quraisy dapat kabar ada sekelompok orang-orang Yatsrib itu masuk Islam dan berjanji kepada Nabi. Dan perjanjian Aqabah ini selalu dilaksanakan malam hari, tengah malam, sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan orang-orang yang belum beriman dari kalangan orang-orang Yatsrib kada tahu sama sekali. Nah, ketika tersiar kabar bahwasanya ada perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yatsrib, orang-orang Quraisy ini langsung mendatangi ke kemahnya orang-orang Yatsrib, mencek, ini benarkah kalian ada perjanjian dengan Muhammad, orang-orang kami tidak mau terjadi perang dengan orang Yatsrib. Nah, orang-orang musyrikin Yatsrib itu memang tidak tahu sama sekali, makanya langsung menyangkal, tidak, kami tidak melakukan itu. Nah, benar yang mereka katakan itu benar, karena memang mereka tidak tahu sama sekali itu. Dan sebenarnya itu yang terjadi, sehingga itu menyelamatkan kaum muslimin. Jadi kaum musliminnya berdiam aja, dia menjenah, jangan sampai ketahuan, karena kalau ketahuan itu masih berbahaya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika sudah dipastikan orang-orang Yatsrib ini masuk Islam, lalu mereka kembali ke Yatsrib, nah mulailah orang-orang di Mekah itu menyusun strategi untuk hijrah, karena memang perintahnya. Makanya di hadis Arba'in Nawawi atau di Riyadhus Shalihin, sama itu hadis yang awal itu tentang niat. Nah, itu ada hubungannya dengan hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ilad dunya aw imratin ankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis tentang niat ini ada berhubungan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ke Yatsrib. Karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya wajib ditaati. Cuma di antara beberapa sahabat itu ada yang hijrahnya itu lid dunya atau awi mura'atin, karena perempuan yang ingin dia nikahi, sudah berjanji ingin menikahi. Jadi hijrahnya itu bukan karena Allah taala, makanya disinggung dalam hadis ini. Nah, apakah hijrahnya itu semuanya? Tidak, masing-masing sembunyi-sembunyi. Bahkan salah satu sahabat Nabi itu namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini bukan asli orang Mekah, orang luar Mekah. Di Mekah, tinggal di Mekah, pendatang, berusaha, berhasil, sugih. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini waktu mau hijrah, dia ditahan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Kenapa kamu hijrah? Nah, ternyata Suhaib ini langsung memberikan tawaran menggiurkan. Ujar Suhaib, bagaimana kalau hartaku ketinggal aja di Mekah ini? Hartaku seberatan, mau tinggal aja di Mekah, tapi aku bisa pergi ke Madinah. Nah, lalu orang musyrikin Mekah, oh iya, boleh. Langsung si Suhaib itu bisa. Nah, macam-macam. Kalau Sayyidina Umar itu terang-terangan, aman, tidak ada apa-apa. Yang lain sembunyi-sembunyi. Sampai semuanya habis sudah. Yang bisa hijrah.
Kalau yang tidak bisa itu biasanya karena memang orang lemah atau tertahan oleh keluarga. Tinggal ada 3 orang lagi, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Kenapa Nabi Muhammad belum hijrah? Karena belum dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ujar Abu Bakar, Nabi kita hijrah kah? Belum lagi, adanya dulu aja Nabi. Menunggu, adanya dulu aja Nabi. Tapi ternyata kabar hijrahnya Nabi ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Dan mereka langsung rapat di Darun Nadwah. Pas rapat di Darun Nadwah itu kumpul pemuka-pemuka kafir Quraisy dan ikut bersama mereka ada salah seorang syekh, orang tua dari Najd. Rapat kan diputuskan, bagaimana kalau Nabi Muhammad ini kita kurung di Mekah, kurung sampai mati? Wah, jangan, ini idenya tidak bagus. Bagaimana kalau Muhammad ini kita buang di tengah padang pasir? Tidak bagus. Ternyata Abu Jahal memiliki ide yang cemerlang. Kata Abu Jahal, bagaimana kalau masing-masing kabilah di kita mengirim satu orang pemuda untuk membunuh Muhammad, sehingga Bani Hashim atau Bani Abdi Manaf ini tidak bisa membalas ke setiap kabilah. Lalu yang syekh tua tadi, ya ini ide cemerlang. Dan ternyata syekh yang tua tadi itu adalah iblis. Iblis ini habisan akal dah, jadi umpat rapat ke situ. Jadi ide Abu Jahal yang diterima kayak itu. Nah, makanya di Al-Qur'an itu di surah Al-Anfal itu dijelaskan, kan Abu Jahal itu gelarnya Fir'aunu hadzal ummah, Fir'aun hadzal umat, Fir'aun umat ini. Di surah Al-Anfal itu kan dijelaskan itu, nah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan kata Allah, kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Syayatinal insi wal jinni. Nah, musuhnya itu ada yang dari syayatin, setan manusia, ada yang dari jin. Abu Jahal yang dari jin. Jadi makin hebat nabinya, musuhnya harap juga. Nabi Muhammad musuhnya levelnya Abu Jahal. Abu Jahal itu apa gerang harapnya? Harapnya iblis jin minta saran non Abu Jahal. Nah, itu harapnya. Jadi level musuhnya disesuaikan itu. Ini rapat di bumi. Tapi apa? Tapi ada kabar dari langit yang lebih kuat daripada itu. Apa? Malaikat Jibril langsung mengabari Nabi bahwasanya ada persekongkolan dari musyrikin Mekah ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Nabi Muhammad itu bisa selamat karena dikabari oleh malaikat Jibril, dan oleh Nabi Muhammad tempat tidur itu digantikan oleh Sayyidina Ali supaya menipu orang-orang musyrikin. Dikira Nabi Muhammad tetap ada, padahal Nabi Muhammad sudah pergi. Nah, peristiwa hijrah inilah yang menjadi peristiwa paling penting kata para sahabat dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Yang asalnya di Mekah itu sangat sulit menyampaikan dakwah, selalu terhalang, selalu diganggu. Nah, peristiwa hijrah ini yang ibarat grafiknya itu langsung naik, langsung banyak, langsung Nabi bisa membangun masyarakat Muslim yang sesuai perintah Allah, sesuai perintah Rasul, sesuai wahyu dari langit. Ini di masyarakat Madinah. Itulah kenapa jadi para sahabat memilih tahun hijrahnya Nabi itu sebagai awal tahun hijrah, karena itu merupakan peristiwa yang luar biasa bagi perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa kalau belum? Nah, lalu kalau seandainya peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang begitu luar biasa, dan kaum kafir Quraisy juga sudah mengetahui mengenai hijrahnya Nabi, kenapa mereka gagal? Nah, karena memang Rasulullah itu ketika dapat instruksi dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad sudah langsung mengatur strategi. Yang pertama, yang biasanya Nabi Muhammad SAW itu malam tidur di rumah, Nabi tidak seperti itu, minta gantikan kepada Sayyidina Ali. Gitu.
Lalu yang kedua, Nabi Muhammad sudah berjanjian dengan Sayyidina Abu Bakar untuk malamnya itu langsung berangkat. Nah, dan Sayyidina Abu Bakar juga diinstruksikan untuk menjalani hari seperti biasa, tidak seperti orang yang mau berangkat keluar kota. Sudah diatur seperti itu. Sudah sampai di situ kah? Tidak. Sayyidina Abu Bakar sudah menyiapkan unta khusus, nukar unta untuk hijrah tadi. Lalu sudah menyewa orang. Menurut riwayat namanya Abdullah bin Uraikid. Tapi Abdullah bin Uraikid ini belum masuk Islam. Cuma orangnya profesional aja. Mau aja menunjukkan jalan, ibaratnya jalan-jalan yang rahasia lah, agar tidak diketahui kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin Quraisy itu tidak tahu jalan-jalannya. Nah, itu langsung menyewa penunjuk jalan tadi. Nabi berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar dan langsung ke Gua Sur untuk bersembunyi supaya tidak ketahui jejaknya. Kenapa waktu itu harus sangat berhati-hati? Karena di padang pasir itu jejak orang dahulu tuh lebih mudah dilihati. Kita kan kalau nyoba jejak di pasir kan kelihatan bekas jejaknya. Nah, itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan perjalanan. Jadi perjalanannya itu agak memutar. Jadi misalnya Mekah itu di sebelah sini, Madinah itu kan utaranya Mekah kurang lebihnya. Nah, Nabi itu tidak langsung ke utara, tapi sedikit memutar ke selatan dulu, berpaling dulu. Nyar ke sana. Jadi jalannya tidak jalan yang biasa agar tidak tertangkap. Nah, dan di sinilah ketahuan posisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu-satunya secara khusus dalam Al-Qur'an waktu di Gua Sur, ujar Nabi apa? Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idz qala, ketika qala ini adalah fi'il madhi. Fa'ilnya adalah dhamir kata ganti. Huwa, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz qala li sahibihi, ketika berkata kepada sahibihi. Sahibihi ini adalah isim ma'rifah, isim yang sudah dikenal. Sahibi ini siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad ini berkata kepada sahibihi, temannya, ini sahabat satu-satunya yang disebutkan seperti itu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, makanya Nabi Muhammad itu bisa hijrah karena ditemani oleh orang yang luar biasa, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang-orang musyrikin Makkah itu tidak kehabisan akal. Mereka menjanjikan hadiah bagi yang bisa menemukan Nabi Muhammad. Menjanjikan hadiah, tapi ternyata cara itu juga tidak berhasil, gagal. Kenapa jadi gagal? Nah, karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain satu, usaha dari Nabi memang menyewa penunjuk jalan untuk jalan rahasia, lalu yang kedua, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada usaha, ada doa. Ada usaha, ada doa. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi berangkat ke Madinah, itu merupakan perjalanan yang menyedihkan sebenarnya bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Ketika Nabi meninggalkan kota Mekah kan, ibarat tuh kayak melihati pintu gerbang itu. Nah, ujar Nabi lahir di situ, ganal di situ, tapi ternyata harus meninggalkan ini karena terpaksa, karena kondisi harus meninggalkan itu. Istilahnya Nabi terusir lah, dicaci, dimaki Nabi Muhammad SAW itu keluar kota Mekahnya itu. Tetapi kalau kita baca sejarah secara lengkap di tahun 8 Hijriah, Nabi kan kembali ke Mekah, yaitu Fathu Mekah. Dan apa yang terjadi waktu Nabi di Mekah, orang-orang Mekah sudah berjejer dan orang-orang Mekah ini sudah ketakutan bagaimana pembalasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pembalasan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sadar dulu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, mereka mengganggu Nabi. Madza fa'ilun bikum? Madza ra'yukum bi? Nabi kan bertanya, bagaimana pendapat kalian terhadapku? Akhul karim, engkau orang baik, orang saudara kami yang paling mulia. Lalu kayak itu. Lalu ujar Nabi apa? Ini kata-kata Nabi luar biasa pengampunnya Nabi. Padahal Nabi di Mekah itu luar biasa sudah
disiksa, dicaci, dimaki, dibully, macam-macam. Tapi ketika Nabi memiliki kekuasaan, memiliki kesempatan untuk membalas itu, ternyata jawaban Nabi, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian semuanya bebas. Nah, ambil ampuni seberataan bebas, kada diapa-apai. Padahal kalau zaman dulu yang kayak ini bisa dipancong, bisa dibunuh. Nah, ini sama kejadiannya, mirip-mirip kayak kejadian Nabi Yusuf alaihissalam waktu beliau jadi pembesar istana Mesir, pembesar negara Mesir atau kerajaan Mesir, dan ketika saudara-saudara beliau datang gitu. Pas mereka mengenal Nabi Yusuf, anta Yusuf, kau Yusuf. Mohon maaf kami dulu mengganggu. Tapi ternyata jawaban Nabi Yusuf apa? La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Nabi Yusuf pernah mendoakan, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Allah taala itu Maha Pengasih daripada semua yang semuanya yang pengasih. Allah taala itu Maha Pengasih, wa huwa arhamur rahimin. Itu Nabi Muhammad ketika meninggalkan kota Mekah itu. Ketika Nabi Muhammad terusir, sedih, letih, lelah dalam perjalanan itu karena harus sembunyi-sembunyi, bukan jalanan mulus. Tetapi ketika Nabi sampai di kota Madinah, hanya sampai di kota Madinah, salah satu pemuka Yahudi di Madinah itu ngarannya Abdullah bin Salam mendengarkan apa yang Nabi ucapkan. Nabi ini kan terusir dari kota kelahiran, terusir dari kampung halaman, di perjalanan melelahkan, di perjalanan menakutkan. Tapi sampai di Madinah, pesan apa yang beliau sampaikan? Apakah pesan belas dendam? Bukan. Apakah pesan untuk membunuh? Bukan. Apakah pesan untuk menyusun strategi untuk membalikan keadaan, membalas semua kekejian? Bukan juga. Tapi ujar Nabi apa? Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. An Abdullah bin Salam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, afshus salam, sebarkanlah salam. Assalamualaikum, sebarkanlah salam keselamatan. Wa'imut ta'am, berilah makan orang lain. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu, dan sholatlah. Wan nasuniyam, dan orang-orang lagi tertidur. Maksudnya tuh sembahyang tahajud. Cuma inilah kada kawa jua kita memahami hadisnya, sebutin hadisnya aja. Tahajud aja sembahyang waktu parai. Nah, ada. Ini maksudnya tambahannya. Wasallu wan nasuniyam, sholatlah sedangkan orang lain tidur. Kalau itu dikerjakan apa? Afsus salam sudah, at'imut ta'am sudah, wasilul arham sudah, wasallu wan nasuniyam sudah. Ujar Nabi apa yang terjadi ketika empat ini dilakukan? Tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan penuh keselamatan. Ternyata Nabi yang terusir dari kota Mekah, terusir dari kampung halaman tercinta, pesan yang Nabi sampaikan pertama kali adalah pesan perdamaian. Pesan perdamaian, yaitu afsyus salam tadi. Makanya Abdullah bin Salam itu waktu melihat Nabi, sidin langsung masuk Islam karena tahu Nabi Muhammad ini bukan seorang yang pembohong. Nah, itu. Dan di Madinah itu ketika Nabi sampai itu, Nabi melakukan beberapa hal yang strategis. Apa itu? Mempersaudarakan kaum muhajirin, maksudnya orang-orang Mekah. Nah, pas dah. Orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah. Lalu membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah untuk sama-sama menjaga kota Madinah. Lalu membangun masjid untuk beribadah. Lawan pasarnya dihiga masjid, park masjid. Supaya apa? Supaya kaum muslimin bisi pasar seorang. Kayak itu. Itu strategisnya, langkah-langkah strategis yang Nabi lakukan ketika Nabi hijrah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.